Halo teman-teman, tahu gak sih, ternyata bidang kesehatan sudah memakai teknologi canggih dalam pelaksanaan kegiatannya. Salah satunya untuk memprediksi seseorang terkena diabetes atau tidak. Kok bisa ya? Mau tahu caranya? Mari kita belajar bersama-sama. Let's go! Halo semuanya, perkenalkan kami mahasiswa dari Fakultas Ilmu Komputer UPN Veteran Jakarta dari program studi S1 Sistem Informasi akan mempresentasikan tentang teknik prediksi dan rekomendasi pengambilan keputusan yang merupakan salah satu materi dari mata kuliah Predictive Analytics. Selanjutnya, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama ada saya sendiri, Stephanie Helga, dengan NIM 20105120074, dan rekan saya Rizky Yoma Malik dengan NIM 20105120081. Tahapan-tahapan yang akan kami lakukan tentang teknik prediksi dan rekomendasi pengambilan keputusan. Yang pertama ada eksplorasi kolom dataset, yang kedua data preparation, yang ketiga exploratory data analysis atau EDA, yang keempat data preprocessing, dan yang kelima eksplorasi model. Untuk melakukan tahapan-tahapan tersebut, di sini kami menggunakan dataset diabetes yang diambil dari Kaggle. Selanjutnya, kami akan mendemokan teknik prediksi dan rekomendasi pengambilan keputusan berdasarkan tahapan-tahapan yang telah kami jelaskan sebelumnya. Baik, di sini kami menggunakan tools Google Colab. Yang pertama harus dilakukan yaitu mengimport dataset yang akan kita uji, yaitu data diabetes. Lalu tahapan pertama yaitu eksplorasi kolom dataset. Yang pertama kali kita lakukan adalah memanggil library pandas untuk membaca data. Yang kedua, kita melakukan pembacaan dataset, data diabetes.csv yang merupakan dataset yang akan kita uji. Lalu kita menampilkan data 5 baris pertama untuk melihat dataset yang kita uji tadi. Lalu kita bisa menampilkan jumlah data full, jumlah dari setiap kolom dataset, ya dengan df.info. Di sini bisa terlihat yaitu datanya dengan jumlah 768 entries. Selanjutnya kita melakukan tahapan data preparation. Yang pertama yaitu memeriksa data variabel keseluruhan, apakah ada keterkaitan kolom terakhir atau outcome dengan korelasi sama dengan df.core. Pada output, kita bisa mengecek angka korelasi setiap kolom dengan kolom terakhir, yaitu kolom outcome. Dengan aturan semakin mendekati angka 1, maka semakin berkorelasi. Lalu selanjutnya, kita bisa mengimport library Seaborn. Pada output di atas, data yang tertampilkan dengan warna rendah, maka semakin tinggi tingkat korelasinya atau mendekati nilai 1. Tetapi jika semakin gelap nilai korelasi, maka semakin rendah atau menjauhi angka 1. Selanjutnya, kita memasuki tahapan EDA atau Exploratory Data Analysis. Yang pertama kita lakukan adalah memeriksa outlier per variabel korelasi dengan kelas pregnancies di letak DF. Dengan sns.boxplot dalam kurung X sama dengan pregnancies, data sama dengan DF. Pada output bisa terlihat garis yang paling kiri adalah nilai minimum dan garis yang paling kanan adalah nilai maksimal. Garis kotak tengah kiri sama dengan Q1, garis tengah sama dengan Q2, dan garis kotak paling kanan adalah Q3. Lalu kita bisa memeriksa outlier per variabel korelasi dengan kelas glukos di letak DF dengan kode yang sama. Dengan output, garis yang paling kiri adalah nilai minimum dan garis yang paling kanan adalah nilai maksimal. Garis kotak tengah kiri Q1, garis tengah Q2, dan garis kotak paling kanan adalah Q3. Lalu kita bisa memeriksa outlier per variabel korelasi dengan kelas BMI di letak DF. Dengan output, garis yang paling kiri yang merupakan nilai minimum, garis paling kanan merupakan nilai maksimal, garis kotak tengah kiri merupakan Q1, garis tengah Q2, dan garis kotak paling kanan adalah Q3.
Lalu kita bisa memeriksa outlier per variabel korelasi dengan kelas H dengan penjelasan output yang sama seperti kelas-kelas di atasnya, yang merupakan garis paling kiri adalah nilai minimum, garis paling kanan adalah nilai maksimum, garis kotak tengah kiri Q1, garis tengah Q2, dan garis kotak paling kanan adalah Q3. Selanjutnya, kita melakukan data preprocessing. Yang pertama dilakukan adalah import NumPy SNP untuk melakukan import library NumPy. Di sini variabelnya yaitu pregnancies, glucose, BMI, dan age. Di sini yang kita lakukan adalah mengambil nilai pregnancies Q1 yaitu 25% dan ketiga 75%. Lalu kita menghitung S1 yang adalah selisih Q3 dan Q1 dari kelas pregnancies. Lalu kita hitung batas atas dan kita hitung batas bawahnya. Pada kolom pregnancies, nilai pregnancies dengan nilai Q1 yaitu 1,0, nilai pregnancies dengan nilai Q3 yaitu 6,0, nilai pregnancies dengan nilai S1 yaitu 5,0, nilai pregnancies dengan nilai batas atas 1 yaitu 13,5, dan nilai pregnancies dengan nilai batas bawah 1 yaitu minus 6,5. Lalu kita bisa menampilkan outlier dengan rumus sebagai berikut. Ini output merupakan hasil dari nilai kolom pregnancies. Lalu selanjutnya kita mengambil nilai glukos Q1 yaitu 25%, nilai Q3 yaitu 75%. Lalu kita menghitung S2 yang merupakan selisih dari Q3 dan Q1 dari kelas glukos. Lalu kita hitung batas atas dan kita hitung batas bawah. Nilai glukos dengan nilai Q1 yaitu 99,0, nilai glukos dengan nilai Q3 yaitu 140,25, nilai glukos dengan nilai S1 yaitu 41,125, nilai glukos dengan nilai batas atas 1 yaitu 202,125, nilai glukos dengan nilai batas bawah 1 yaitu 37,125. Lalu output di sini merupakan hasil nilai kolom glukos. Selanjutnya kita mengambil nilai BMI Q1 yaitu 25% dan Q3 yaitu 75%. Lalu kita mencari nilai S3 yang merupakan selisih Q3 dan Q1 dari kolom BMI. Lalu kita hitung batas atas dan kita hitung batas bawah. Berdasarkan output nilai BMI dengan nilai Q1 yaitu 27,3, nilai BMI dengan nilai Q3 yaitu 36,6, nilai BMI dengan nilai S1 yaitu 9,3, nilai BMI dengan nilai batas atas 1 yaitu 50,55004, nilai BMI dengan nilai batas bawah 1 yaitu 13,35. Output ini merupakan hasil nilai kolom BMI. Lalu kita bisa mengambil nilai H, Q1 yaitu 25%, dan Q3 yaitu 75%. Kita bisa menghitung nilai S4 yang adalah selisih Q3 dan Q1 dari kolom H. Lalu kita bisa menghitung batas atas dan kita bisa menghitung batas bawah. Nilai H dengan nilai Q1 yaitu 24,0, nilai H dengan nilai Q3 yaitu 41,0, nilai H dengan nilai S1 yaitu 17,0, nilai H dengan nilai batas atas 1 yaitu 66,5, nilai H dengan nilai batas bawah 1 yaitu minus 1,5. Output di sini merupakan nilai hasil dari kolom H. Selanjutnya kita bisa menghapus outliner baris DT1, DT2, DT3, DT4 yang merupakan nilai indeks yang tidak sesuai. Di sini merupakan proses cleansing, membersihkan nilai yang sudah dihitung sebelumnya yang merupakan nilai yang tidak sesuai indeks. Lalu kita bisa menampilkan jumlah data full dengan data 2.info. Di sini setelah dilakukan pembersihan, terdapat data lama yang merupakan adalah 767 dan data terbaru setelah dibersihkan adalah 732.
Lalu kita bisa melakukan imbalance dengan jumlah kelas outcome dengan fungsi data 2 atau data terbaru dengan data 2 outcome dot unique. Berdasarkan hasil tersebut, nilai yang terdapat di outcome memiliki nilai unik atau nilai yang tidak sama di kolom lain. Lalu kita bisa mengecek data yang dihasilkan, data 0 dan data 1 tidak seimbang. Bisa terlihat bahwa data 0 berjumlah 480 dan data 1 berjumlah 252 yang menghasilkan data yang tidak seimbang. Lalu kita bisa menyesuaikan data yang terdapat di array 0 yaitu 480 dengan nilai yang terdapat di array 1 yaitu 252 untuk menyeimbangkan. Lalu kita bisa menampilkan jumlah data full dengan data 3.info untuk data terbarunya. Lalu kita bisa mengecek kembali jumlah yang setelah dihapus. Kita di sini bisa terlihat bahwa array 1 dan array 0 sudah memiliki nilai yang sama yaitu 252. Berikut merupakan tahapan-tahapan dari eksplorasi kolom dataset, data preparation, exploratory data analysis, dan data processing. Selanjutnya, untuk eksplorasi model akan dilanjutkan oleh rekan saya, Rizky Yoma Malik. Kepada Rizky Yoma Malik, dipersilahkan. Oke, tahap selanjutnya kita akan coba untuk eksplorasi model dari dataset diabetes yang sebelumnya sudah dirapikan dan sudah diolah agar bisa diterapkan model-model untuk percobaan. Nah, dari eksplorasi model yang akan kita coba nanti, kita akan mencoba 4 model untuk diterapkan pada dataset diabetes ini. Model-model tersebut ada K-nearest neighbor, logistic regression, naive Bayes, dan random forest. Nah, sebelumnya untuk eksplorasi model ini kita akan buatkan sebuah list agar nanti bisa kita lihat hasil visualisasi dari akurasi keempat model ini. Pertama kita akan coba menerapkan model K-nearest neighbors atau yang sering disebut KNN. Pertama kita load data lagi agar bisa mengecek datanya. Lalu kita membuat pendefinisian dengan sintaks sebagai berikut dan memasukkan nama-nama dari kolom yang ada, serta di sini kita buat satu kolom yang akan menjadi patokan yaitu outcome atau hasil dari pengecekan diabetes. Nah, sebelumnya bicara terkait dataset diabetes ini, dataset ini terdiri dari sekitar 780-an data dan ada 9 kolom, salah satunya yang akan menjadi penentu yaitu outcome, dan 8-nya ini adalah faktor-faktor yang diprediksi apakah ini menjadi penentu seseorang diabetes atau tidak. Lanjut kita membuat X-train, X-test, dan Y-train serta Y-test dengan sintaks sebagai berikut. Dan kita memasukkan sintaks untuk model KNN agar kita terapkan pada dataset diabetes ini sebagai berikut. Lalu di sini juga terdapat max train score dan max test score. Dapat kita peroleh maksimal training score-nya itu ada 100% dan maksimal test score-nya itu ada 73%. Lalu selanjutnya ada penyebelahan dari KNN fit dan KNN score. Jumlahnya ada pada angka 0,70 sekian. Selanjutnya kita akan membuat conversion matrix dari penerapan KNN pada dataset diabetes ini. Dan hasilnya yaitu ada 9 false, 80 false true, 90 true false, dan 821 true. Lalu kita akan membuat
classification report untuk mendapatkan informasi apakah model dari KNN ini eh, berhasil dan akurasinya berapa serta informasi-informasi lainnya dengan dengan codingan atau dengan sintaks sebagai berikut. Pada model pertama, model KNN ini, kita buat variabel X dan Y-nya itu kapital. Dan hasilnya adalah sebagai berikut. Dapat diperoleh informasi, akurasi dari testing, atau penerapan model KNN pada dataset diabetes ini eh, dengan nilai 71% atau berada pada rentang 0,7056 sekian-sekian. Lalu untuk akurasi trainingnya yaitu ada pada rentang 0,78 sekian-sekian atau sekitar 79%. Selanjutnya ada logistic regression. Kita akan mencoba logistic regression apakah lebih tinggi dari model KNN sebelumnya atau mungkin lebih rendah. Kita akan coba dan kita akan buktikan. Pertama, kita load data terlebih dahulu. Lalu di sini saya menampilkan hanya 5 data teratas saja dan nanti kita akan coba menerapkan salah satu baris atau salah satu informasi di sini untuk dimasukkan sebagai sampel. Kini kita lihat juga apakah isi datanya ada yang kosong apa enggak. Di sini hasilnya adalah false. Selanjutnya kita memasukkan sintaks untuk penerapan model logistic regression. Sama seperti tahap sebelumnya, namun yang berbeda di sini adalah nama variabel. Nama variabel pada logistic regression X dan Y-nya dibuat huruf kecil. Karena jika X dan Y-nya dari setiap model sama, maka dia akan nge-link atau rekursifnya terhadap variabel pada model yang pertama karena sama-sama sama nama variabelnya. Maka di sini kita ubah X dan Y-nya kecil. Sedangkan pada model key nearest neighbor tadi kita buat kapital. Selanjutnya kita akan melihat model intercept dan model coefficient. Dan hasilnya adalah A min 7 sekian sekian dan B ada 1, 3, 1, min 1, min 1, 7, 1, 1. Ini adalah untuk melihat hmm, nilai dari kolom-kolom. Lalu selanjutnya kita akan melihat model predik atau hasilnya. Di sini terdapat 1010 adalah hasil dari outcome yang sebelumnya kita tampilkan sebagian. Seperti itu. Lanjut kita lihat lagi, kita load lagi 5 data pertama biar kita nggak perlu scroll ke atas nih. Nah, selanjutnya kita akan mencoba satu baris untuk percobaan dari model logistic regression ini. Kita ambil data pertama aja biar gampang. Kita bisa masukkan ke dalam ini dan hasilnya 1 atau diabetes. Sama seperti pada data di atas. Dan modelnya ternyata benar, tidak ada kecacatan sama sekali. Terus dari data-data eh, kehamilan, glukosa, tekanan darah, ketebalan kulit, insulin, berat badan, prediksi diabetes dan umur, ternyata sama hasilnya. Prediksi pasien tersebut terindikasi diabetes. Selanjutnya kita akan coba buat X-trend, Y-trend, dan X-test, Y-test. Kita import lagi sintaks logistic regression dan kita buat classification report untuk melihat akurasinya. Akurasi dari penerapan logistic regression untuk dataset diabetes ini. Kita dapat memperoleh informasi akurasinya yaitu 0,79 atau 79%. Nah,
Lalu di sini eh, ada informasi lanjutan atau ada tambahan juga, bisa dibilang penjelasan, informasi tambahan. Ini sama kita menampilkan testing yang sebelumnya yang ini itu 0,79, dan kita juga menampilkan akurasi training di sini 0,77 atau 77%. Lalu di sintaks terakhir ini ada sintaks untuk memasukkan akurasi terhadap array yang atas tadi agar bisa langsung divisualisasikan di akhir nanti hasil dari akurasinya. Terakhir kita akan membuat confusion matrix. Dari hasil confusion matrix terdapat hasil false dari model logistic regression ini berjumlah 7, false turunnya 89, false-nya 92, dan true-nya 812. Model ketiga, kita akan coba naive Bayes. Apakah naive Bayes lebih baik dari sebelumnya atau dari dua model yang udah dicoba tadi, atau mungkin malah makin kecil. Pertama kita lihat kembali 5 baris pertama untuk kita review ulang dan kita coba testing ulang nanti. Pertama-tama kita buat pendefinisian lagi sama seperti sebelumnya, namun yang berbeda di sini adalah penamaan variabel X dan karena tadi X besar sudah atau X kapital sudah, X kecil sudah. Nah, kita buat menjadi X1 dan Y1 untuk model ketiga ini atau model naive Bayes. Terus kita masukkan sintaks untuk model naive Bayes dan bisa kita lihat hasil dari runtime model naive Bayes terhadap dataset. Lalu ini kita akan coba testing salah satu sampel, masih sama seperti yang sebelumnya, kita pakai baris pertama. Apakah sama dengan yang sebelumnya atau seperti model kedua tadi? Di sini ada tambahan, apabila Y1-nya 0, maka dia enggak diabetes. Apabila selain itu, maka berarti hasilnya diabetes. Dan ternyata status atau hasil dari percobaan sampel data terhadap penerapan naive Bayes itu adalah hasilnya diabetes atau 1, sama seperti data di atas. Oke, berarti tidak ada catatan dalam naive Bayes ini. Lanjut, kita akan mencoba membuat classification report dari penerapan naive Bayes terhadap dataset diabetes ini. Dan hasilnya akurasinya ada 74 serta trainingnya 76. Sintaksnya sama seperti sebelumnya, dan di sini ada terdapat sintaks untuk memasukkan kepada array list dari akurasinya tersebut untuk ditampilkan di akhir. Hasilnya testing 74% dan training 76% untuk naive Bayes pada penerapan dataset diabetes. Kita buat juga confusion matrix dengan sintaks yang sama seperti sebelumnya. Dan hasilnya adalah 9 untuk false, hasil false. False true-nya 88, true false-nya 92, true-nya 811. Oke, terakhir kita akan coba random forest untuk diterapkan pada dataset diabetes ini. Pertama kita akan lihat lagi 5 data teratas. Lalu kita masukkan definisi atau kita buat pendefinisian dari random forest model. Dan lagi-lagi kita harus membedakan X dan Y, nama variabel X dan Y dari 3 model sebelumnya. Model pertama X kapital, model kedua X kecil, model ketiga X1, dan model keempat ini kita buat X2 dan Y2. Seperti itu. Lalu kita coba model predik. Hasilnya sama seperti sebelumnya juga. Ini untuk prediksi diabetes tidak pada kolom outcome atau hasil. Nah, di sini kita akan coba juga sampel data untuk diterapkan atau untuk dicek apakah benar nggak sih ada kecacatan nggak sih pada model keempat ini.
kita coba pada data pertama lagi sama seperti sebelumnya dan hasilnya adalah satu, yaitu diabetes. Berarti untuk random forest eh, modelnya aman dan tidak ada kecacatan. Selanjutnya kita akan coba X train, Y train, dan X test, Y test. Lalu kita masukkan sintaks untuk random forest model. Lalu kita akan buat classification report. Sama seperti tahap sebelumnya. Dan sintaksnya juga sama seperti tahap sebelumnya. Yang berubah adalah hanya variabel yang telah dibuat tadi. Dan hasil akurasi dari testingnya yaitu 79% atau 0,78 sekian-sekian. Dan hasil dari trainingnya itu menginjak 1 atau 100%. Namun testing kecil dan training besar itu merupakan sebuah hal yang belum bisa dipastikan. Apabila trainingnya besar, testingnya kecil, belum tentu dia menjadi best model. Terakhir kita membuat confusion matrix. Dari hasil ini terdapat 12 false, 80 true, 87 true false, dan 821 true. Dan hasil dari 4 tadi ternyata sangat beragam dan mempunyai algoritma model masing-masing. Namun untuk membandingkan manakah model yang paling bagus, untuk mencari mana model yang terbaik yang cocok untuk diterapkan pada dataset diabetes ini, kita akan lihat pada akurasi model. Kita akan membuat model list yaitu Canary-Snake Board, Logistic Regression, Naive Bayes, dan Random Forest. Untuk melihat visualisasinya itu kita membuat sintaks yaitu berupa parameter dengan sintaks sebagai berikut, dan hasilnya adalah logistic regression menempati urutan pertama atau model yang paling baik dari 3 model lainnya dengan nilai 79,22%. Lalu selanjutnya ada random forest 78 dan 78,79%. Hmm, tidak terlalu jauh perbedaannya. Namun untuk penerapan pada dataset diabetes ini mungkin logistic regression yang sedikit lebih unggul. Ketiga yaitu ada naive Bayes dengan presentasi 74,46% dan terakhir ada Canary-Snake Board dengan presentasi 70,56%. Jadi dapat disimpulkan untuk dataset diabetes ini yang paling tepat atau yang paling akurat dipakai untuk modeling data yaitu model logistic regression. Namun tidak menutup kemungkinan bahwa pada dataset lain model naive Bayes lebih tinggi ataupun model lain lebih tinggi. Karena ini hanya di testing untuk dataset diabetes ini saja. Jadi setelah sekian panjang rangkaian kita mencari model mana yang terbaik, ternyata logistic regression adalah juaranya atau yang paling cocok dipakai untuk dataset diabetes ini. Seperti itu, kurang lebihnya mohon maaf dari kami. Sekian dan terima kasih.